Halo netizen, mohon maaf sebelumnya Mimin baru upload lagi video. Apa jadinya jika permainan yang kita mainkan di video game muncul di dunia nyata dan mulai menyerang manusia? Ngeri-ngeri sedap gimana gitu. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul Pixels yang rilis tahun 2015. Kalian penasaran gimana keseruannya kan? Jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau sudah subscribe, let's go, kita langsung ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang anak yang bernama Sam Brenner yang bersepeda dengan cepat menuju rumah temannya yang bernama Will Cooper. Dengan cepat, Sam dan Will pun pergi ke suatu tempat sambil mengambil toples berisi uang receh milik adiknya. Ternyata mereka menuju ke sebuah grand opening tempat permainan video game. Saat itu, permainan yang dimainkan oleh Sam adalah Pac-Man. Walaupun baru pertama kali bermain Pac-Man, tapi Will mengatakan kalau Sam sudah sangat jago. Tak hanya game Pac-Man, tapi Sam juga jago bermain video game yang lainnya juga. Berbeda dengan Sam, Will tidak jago dalam bermain video game. Will kemudian mendatangi Sam dan menunjukkan sebuah selebaran tentang adanya turnamen kejuaraan dunia video game tahun 1982. Singkat cerita, Sam dan Will pun mendatangi turnamen tersebut. Di sini mereka bertemu dengan seorang anak yang bernama Ludlow. Ludlow adalah seorang anak yang dijuluki si anak ajaib. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke situ. Pria ini bernama Eddie Plant, merupakan juara bertahan di turnamen yang diikuti oleh Sam. Eddie dijuluki dengan nama Fire Blaster karena kecepatan tangannya. Kedatangan Eddie ke situ menarik perhatian orang-orang dan tak terkecuali Sam dan yang lainnya. Sang MC pun mulai membuka turnamen video gamenya. Sang MC mengatakan kalau turnamen malam ini akan direkam oleh NASA dan video rekamannya akan dimasukkan ke dalam kapsul luar angkasa yang akan diluncurkan NASA ke angkasa luar untuk berkomunikasi dan memberikan pesan bagi kehidupan asing di luar angkasa. Itu pun kalau ada ya. Dan permainan pun dimulai. Di sini akan dicari dua orang dengan skor tertinggi dari semua video game yang dimainkan di situ. Dan ternyata didapati dua orang dengan poin tertinggi yaitu Eddie dan Sam. Untuk permainan terakhir yang akan mereka mainkan adalah Donkey Kong. Dan pertarungan antara keduanya pun dimulai. Sam berhasil memimpin dan melewati skor Eddie. Level permainan pun semakin tinggi dan ternyata Eddie berhasil mempertahankan juaranya. Sam menjadi sangat sedih karena kalah dari Eddie, tapi beruntungnya masih ada Will yang selalu memberinya semangat. Scene pun langsung berpindah di mana Sam dan Will kini sudah menjadi dewasa. Dan itu tadi adalah kenangan masa lalu dari keduanya. Saat ini, Will telah menjadi Presiden Amerika Serikat dan Sam hanyalah seorang tukang elektronik. Sebagai seorang presiden, Will adalah orang yang tidak disukai oleh rakyatnya karena sikapnya dan kebijakannya yang terlihat bodoh di mata masyarakat. Scene berpindah di suatu tempat yang bernama Yigo di Guam. Tiba-tiba dari langit muncul pesawat aneh. Scene kembali berpindah ke Sam yang mendatangi sebuah rumah untuk memasang perangkat elektronik baru. Sam bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Matty. Matty tak tinggal sendirian. Matty tinggal bersama ibunya yang bernama Violet. Saat ini Violet telah bercerai dengan suaminya dikarenakan suami Violet berselingkuh dengan pelatih Matty yang masih berumur 19 tahun. Mereka pun saling kenalan dan ternyata Sam juga mengalami kasus perselingkuhan dengan istrinya. Di sisi lain, di pangkalan udara Amerika Serikat, para pesawat tadi mulai menyerang para tentara di situ. Serangan dari pesawat-pesawat aneh itu membuat benda-benda menjadi kotak-kotak pixel. Semua yang ada di situ menjadi kacau. Salah satu pasukan pun tertarik masuk ke dalam pesawat. Di sisi lain, Sam tak sengaja mendengar Violet yang sedang menangis. Sam pun berusaha menenangkan Violet karena terbawa suasana membuat Sam ingin mencium Violet. Tapi Violet langsung menjadi kesal dengan sikap Sam. Tiba-tiba Sam mendapat telepon dari Will untuk menemuinya di Gedung Putih. Sam pun pergi dari situ.
Ternyata tak hanya Sam yang menuju Gedung Putih, Violet juga menuju ke sana, dan yang lebih mengejutkan lagi, Violet adalah salah satu staf angkatan militer Amerika Serikat dengan pangkat letnan kolonel yang ahli dalam persenjataan. Karena kejadian yang terjadi di pangkalan udara AS sebelumnya, Will mengadakan rapat terkait serangan itu. Dalam rapat, Will mengatakan kalau mereka saat ini sedang diserang oleh Galaga. Galaga adalah sebuah video game di zaman 80-an. Tentu saja, semua yang berada di situ tidak percaya dengan apa yang dikatakan Will. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba Sam masuk ke ruangan itu. Will pun memperkenalkan Sam sebagai penasihat teknis presiden dalam game. Dan Sam adalah orang yang bekerja dalam bidang teknologi. Sam pun mulai menjelaskan kalau pesawat-pesawat itu adalah pesawat luar angkasa yang meniru game Galaga yang pernah dibuat. Dan tentu saja semua yang berada di ruangan itu menjadi kesal dengan apa yang dikatakan Sam. Terlebih lagi, Admiral Porter yang mengatakan bagaimana mungkin keadaan serius yang mereka hadapi dikaitkan dengan video game. Sam pun diminta keluar dari ruangan itu. Saat Sam sedang berada di jalan pulang, tiba-tiba dari belakang mobilnya muncul seseorang. Dengan tak sengaja, Sam langsung memukul orang itu hingga terjatuh keluar mobil. Ternyata orang itu bernama Ludlow, si anak ajaib. Tujuan Ludlow mengikuti Sam karena dia ingin memberitahukan sesuatu hal yang penting terkait pesawat-pesawat yang menyerang pangkalan udara AS sebelumnya. Ludlow mengajak Sam ke ruangan rahasianya dan menjelaskan kalau dulu di turnamen video game, rekaman permainan video game mereka dikirim ke luar angkasa dan berharap ada makhluk asing yang melihatnya. Ludlow percaya kalau rekaman itu benar-benar ditemukan oleh makhluk asing dan tak hanya itu, pasti mereka berhasil membuat tiruan nyata dari video game itu untuk menyerang bumi. Untuk membuktikan teorinya itu, Ludlow berhasil menemukan bukti rekaman film yang tiba-tiba terpotong dan berhasil disadap oleh makhluk yang berasal dari ras planet Volula, yang mengatakan kalau mereka berhasil menemukan rekaman video game yang dikirimkan dari bumi. Dan dari dalam rekaman video game itu terdapat tantangan dari bumi, dan mereka bersedia bertarung habis-habisan. Mereka akan mengerahkan pasukan terbaik mereka dan mereka meminta untuk bumi mengerahkan pasukan terbaiknya juga. Bagi yang menang akan mendapat planet yang kalah. Dan kali ini posisi bumi sudah kalah 1-0 karena mereka telah berhasil mengalahkan pangkalan udara AS sebelumnya. Dan mereka mengambil seseorang sebagai piala, yaitu salah satu prajurit yang ada di pangkalan udara sebelumnya. Layaknya di video game yang memiliki 3 nyawa, jadi bumi saat ini tinggal tersisa 2 nyawa lagi. Para makhluk-makhluk itu pun memberikan jam dan koordinat pertempuran selanjutnya. Sam dan Ludlow pun langsung memberitahukan rekaman itu kepada Will. Dan berdasarkan koordinat yang dikirim, serangan selanjutnya yaitu di India. Ludlow dan Sam meminta Will untuk mengirim pasukan militer ke sana. Tapi Will tak bisa dengan sembarangan mengirim pasukan militer ke negara lain. Ditambah lagi, belum ada bukti yang cukup kuat apakah rekaman itu benar atau tidak. Scene berpindah ke India di mana ada 2 sejoli yang sedang berpacaran di dekat Taj Mahal. Di saat sang pria akan melamar, tiba-tiba sang wanita melihat Taj Mahal yang mulai dihancurkan oleh benda-benda aneh. Justru di saat-saat seperti ini, sang pria masih sempat-sempatnya merekam dan ngevlog. Tapi tiba-tiba sang pria pun ditarik masuk ke dalam pesawat. Dari kejadian ini, akhirnya Will percaya dengan apa yang dikatakan Ludlow dan Sam. Will mengajak mereka untuk bertemu dengan Violet yang merupakan ahli persenjataan militer Amerika Serikat. Awalnya Violet tidak mau, tapi karena ini adalah perintah presiden, mau tidak mau, akhirnya mereka pun harus bekerja sama. Ternyata Violet telah menganalisa pesawat yang menyerang mereka berdasarkan kubus-kubus yang mereka temukan. Dan dia juga berhasil membuat senjata yang bisa melawan balik. Pasukan terbaik Navy SEAL pun sudah diundang ke situ untuk dilatih menggunakan senjata yang dibuat Violet dan juga cara menghancurkan musuhnya. Ludlow dan Sam pun mulai memberikan semangat dan arahan kepada pasukan, di mana mereka akan melatih gerak motorik mereka agar sinkron dengan koordinasi tangan, dan juga akan melatih ketajaman kognitif mereka. Dan latihan mereka pun dimulai. Latihan yang mereka jalani bukan merupakan latihan biasa, melainkan berlatih bermain video game. Mulai dari aturannya, taktiknya, tips and trick, dan juga hal-hal apa saja yang tidak boleh mereka lakukan dalam video game agar mereka bisa menang.
Singkat cerita, kali ini mereka pun menuju Inggris. Berdasarkan pesan yang mereka dapat, serangan berikutnya yaitu di Taman Hyde, Inggris. Will juga sedang bertemu dengan Perdana Menteri Inggris terkait hal ini, dan tentu saja mereka saling bekerja sama. Hari pun sudah malam dan para pasukan sudah bersiap di posisi mereka. Di saat Sam akan memberikan masukan, justru dia malah dimarahi dan disuruh mundur ke belakang. Tiba-tiba dari langit jatuh jamur-jamur pixel dan Sam pun mengatakan kalau ini adalah game Centipede. Sam meminta semuanya untuk menembak lipan-lipan yang turun tepat di kepala dan jangan tembak di bagian tengah karena akan terbagi menjadi dua. Lipan pun mulai turun dan tembakan mulai dilakukan, tapi sayangnya tak ada satupun yang mengenai kepala lipan melainkan hanya mengenai bagian tengah dari lipan. Mereka kesusahan mengincar kepala lipan karena terhalang oleh jamur-jamur yang ada. Melihat para pasukan yang mulai terdesak, Sam pun mengambil salah satu senjata dan mulai menembaki lipannya. Dengan keahliannya bermain game, Sam berhasil menghancurkan semua lipannya. Ternyata ini belum berakhir, karena kali ini mereka akan masuk ke level 2 dari permainannya. Sam meminta Ludlow untuk membantunya, karena hanya mereka berdua yang bisa melakukannya. Walaupun berhasil menang di level 1, tapi para admiral justru memarahi mereka. Tapi kali ini, Will akhirnya memerintahkan Sam dan Ludlow untuk memimpin pertarungannya. Kini mereka berdua pun mulai beraksi. Sebagai mantan pro player, tentu saja ini sangat mudah bagi mereka. Mereka akhirnya menang di pertempuran itu karena aksi Sam tadi membuat Violet menjadi tertarik dengannya. Di saat mereka sedang merayakan kemenangan mereka, tiba-tiba mereka mendapat pesan kembali. Atas kemenangan bumi, makhluk-makhluk asing itu pun memberikan hadiah kepada bumi. Poin sekarang yaitu 2-1. Bumi masih tertinggal 1 poin. Jika sekali lagi bumi kalah, maka bumi akan hancur. Untuk koordinat selanjutnya akan dikirim oleh makhluk-makhluk asing tersebut. Sam dan Ludlow kali ini membutuhkan bantuan untuk serangan selanjutnya. Dan mereka tahu harus meminta bantuan siapa. Scene berpindah di mana saat ini mereka menuju penjara untuk bertemu dengan Eddie Plant yang dulunya merupakan juara bertahan video game. Saat ini, Eddie dipenjara selama 20 tahun karena meretas perusahaan ponsel. Eddie tahu kedatangan mereka ke situ untuk meminta bantuan, jadi dia sudah menyiapkan kertas yang berisi permintaannya jika mereka mau dia bantu. Dan salah satu permintaan Eddie jika mereka menang yaitu mengatur pertemuannya dengan wanita yang dia idolakan selama ini. Dan mereka pun setuju. Violet mendapat telepon kalau malam ini akan terjadi perang selanjutnya dan lokasinya berada di kota New York. Malam pun tiba dan kini mereka telah bersiap-siap. Dari informasi yang mereka dapatkan kalau malam itu yang akan mereka hadapi adalah Pac-Man. Karena senjata laser sebelumnya tidak bisa mengalahkan Pac-Man, jadi Violet telah berhasil membuat sebuah mobil yang bisa mengalahkan Pac-Man. Sam sempat bertanya kenapa ada 4 mobil padahal mereka hanya bertiga. Ternyata Violet telah mengundang pembuat game Pac-Man yaitu Profesor Toru Iwatani untuk bergabung bersama mereka. Scene berpindah di mana terlihat Pac-Man yang mulai membuat kekacauan di kota. Profesor Iwatani yang melihat Pac-Man seperti penjahat membuatnya menjadi sedih karena tujuan dia menciptakan Pac-Man untuk membuat orang bersenang-senang dengan game buatannya. Saat Pac-Man berada di depan mereka, Profesor Iwatani pun keluar dari mobil dan mencoba mendekati Pac-Man. Tapi justru yang terjadi... I'm your father. You're a good boy. Dan mulailah terjadi kejar-kejaran di antara Sam, Ludlow, Eddie, dan Pac-Man. Layaknya di game Pac-Man, mereka harus berhasil mencegat Pac-Man dan menabraknya. Satu Pac-Man berhasil dikalahkan dan kini tersisa 2 Pac-Man lagi. Saat mereka berhasil memojokkan Pac-Man kedua, ternyata Pac-Man kedua berhasil memakan butir tenaga yang membuat Pac-Man ini memiliki waktu 10 detik untuk bisa memakan mereka.
Ludlow pun menjadi incaran Pac-Man kedua. Beruntungnya sesaat sebelum Pac-Man kedua memakannya, Ludlow berhasil menghindar. Dan kembali lagi, Eddie lah yang berhasil menghancurkan Pac-Man kedua. Kini tersisa satu Pac-Man terakhir. Eddie dan Sam terus mengejar Pac-Man terakhir ini. Tapi sayangnya Eddie harus terjatuh ke sungai. Jadi kini hanya tersisa 1 lawan 1 antara Sam dan Pac-Man terakhir. Pac-Man berhasil memakan butir tenaga yang membuatnya bisa memakan Sam. Semuanya menjadi tegang karena melihat Sam yang terus dikejar Pac-Man. Sesaat Sam hampir saja dimakan Pac-Man. Akhirnya waktu Pac-Man untuk bisa makan pun berakhir, sehingga membuat Sam kembali normal dan berhasil membuat Pac-Man terakhir menjadi hancur. Sam dan yang lainnya pun langsung menjadi idola baru bagi masyarakat. Dan seperti biasa, karena mereka berhasil menang dalam permainan kali ini, mereka pun mendapatkan hadiah yang bernama Cobert. Will yang sebelumnya menjadi presiden yang tidak disenangi oleh warganya, kini berubah menjadi presiden yang paling disenangi. Bahkan dukungan untuk Will naik menjadi 3 kali lipat. Scene berpindah di mana saat ini mereka sedang mengikuti pesta perayaan. Sam dan Violet kini semakin dekat dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Saat semua orang di situ sedang melihat ucapan terima kasih dari siswa-siswa SD, tiba-tiba videonya berubah di mana makhluk-makhluk asing mengatakan kalau makhluk bumi bermain curang dalam permainan. Jadi bumi dinyatakan kalah dan menjadi milik makhluk asing. Dalam 12 jam, bumi akan diserang habis-habisan oleh makhluk asing. Semua orang pun mulai pergi dari situ, begitu juga dengan Eddie. Tapi tiba-tiba, Matty mencegat Eddie dan menunjukkan kacamata milik Eddie yang ditemukan polisi waktu Eddie tercebur ke sungai. Dan ternyata di lensa kacamatanya terdapat kode curang permainan Pac-Man. Eddie pun mengakui kalau dia pakai kode curang itu sejak dahulu kala. Bahkan untuk menjadi juara bertahan dahulu, dia selalu bermain curang. Saat Eddie mengalahkan Sam dulu, Eddie menggunakan kode curang itu juga. Eddie kemudian pergi dari situ, sedangkan Matty tiba-tiba terhisap masuk ke dalam pesawat asing. Kini mereka tak punya cara lain menghentikan musuh. Cobert juga mengatakan kalau saat ini pesawat induk mereka sedang membuat para karakter-karakter yang berada di dalam video game untuk menyerang bumi. Keesokan harinya, pesawat induk musuh pun mulai mengeluarkan karakter-karakter yang berada di video game untuk menghancurkan bumi. Sam, Ludlow, Violet, dan Cobert berusaha mencari cara untuk bisa masuk ke dalam pesawat induk. Sesaat di mana seekor katak akan menghancurkan mereka, tiba-tiba Will datang ke situ untuk membantu. Will juga membawakan senjata mereka sebelumnya. Kini mereka mulai menghancurkan mainan-mainan pikselnya. Di saat Ludlow yang membantu anak-anak yang terjebak di dalam bus, tiba-tiba muncul karakter wanita yang dia impi-impikan selama ini, yaitu Lady Lisa. Tapi sayangnya karena Lisa adalah bagian dari pasukan musuh, Lisa pun mulai menyerang Ludlow dan membuatnya terpojok. Tapi Ludlow pun sudah menyerah. Bagi Ludlow, tak apa dia mati karena dia telah melihat cinta sejatinya. Walaupun hanya sebuah karakter game, Lady Lisa pun menjadi tersentuh dan meleleh dengan apa yang dikatakan Ludlow. Eddie kini kembali ikut membantu mereka. Di sisi lain, Sam, Will, Violet, dan Cobert diundang masuk ke dalam pesawat untuk memainkan sebuah game. Dan permainan yang akan mereka mainkan saat ini adalah Donkey Kong. Di situ juga ada Matty bersama 2 orang sebelumnya yang ditarik masuk ke dalam pesawat. Sam dan yang lainnya mulai bermain. Mereka pun harus menghindari tong-tong yang dilemparkan sang gorila. Karena tong yang menggelinding semakin banyak, membuat Sam tidak percaya diri untuk bisa menang. Matty kemudian mengatakan ke Sam kalau Eddie bermain curang dulu saat di turnamen. Harusnya Sam lah yang menjadi pemenangnya. I'm the Donkey Kong champion of the world. Mendengar hal itu, Sam langsung bersemangat kembali. Di sisi lain, Ludlow, Lady Lisa, dan Eddie mulai terpojok.
Kembali ke Sam, akhirnya dengan satu lemparan palu, Sam berhasil mengalahkan King Kong dan memenangkan permainan Donkey Kong. Semua pasukan mainan musuh pun menjadi hancur. Karena Lady Lisa merupakan pasukan mainan, Lady Lisa ikut menghilang. Sam dan yang lainnya akhirnya kembali. Eddie mengakui bahwa Sam sebagai pemenang yang melebihinya. Tapi di saat yang lain sedang bergembira, justru Ludlow merasa sedih karena dia harus berpisah dari Lady Lisa. Cobert yang melihat Ludlow bersedih, tiba-tiba terjadi sesuatu dengan tubuhnya. Cobert pun berubah menjadi Lady Lisa dan tentu saja scene berpindah di mana Will sebagai presiden kemudian mengumumkan kalau saat ini mereka sudah membuat perjanjian perdamaian dengan makhluk asing yang menyerang mereka. Dan mengumumkan Sam, Violet, Eddie, dan Ludlow sebagai pahlawan dunia. Dan film Pixels pun selesai. Bagaimana netizen, keseruan filmnya? Silahkan komen di bawah ya. Mimin cukupkan video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan jangan pernah bermain curang dalam game ya. Itu tidak seru. Dadah!